tentang 3 kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa saat menjawab pertanyaan dosen ketika sidang. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Dan untungnya video ini juga bermanfaat buat kamu yang saat ini merupakan mahasiswa S2 ataupun mahasiswa S3. Karena kesalahan umum ini nggak cuma dilakukan oleh mahasiswa S1 aja, tapi juga sering aku temukan saat mahasiswa S2 dan S3 sedang melaksanakan sidang terbuka. Nah, apa aja sih ketiga kesalahan tersebut? Nah, jadi aku udah catat semua karena ini merupakan kesalahan yang umum terjadi dan kadang-kadang mahasiswa nggak sadar gitu, tapi ini tuh bikin dosen jadi ngasih nilai minus ke mahasiswa tersebut. Nggak mau kan ya, kita tuh udah latihan presentasi dengan bagus, PPT udah dibagusin, laporan penelitian udah dibagusin, tapi karena jawab pertanyaannya yang kurang meyakinkan, akhirnya nilainya jadi berkurang. Bahkan mungkin sampai harus ngulang sidang atau lulus bersyarat. Nah, kalau kamu nggak mau hal itu terjadi, ikuti video ini sampai akhir karena aku akan menjelaskan satu persatu apa aja kesalahannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kesalahan pertama yaitu dari segi kata-kata pilihan ketika kita menjawab pertanyaan dari dosen. Pertanyaannya adalah kita menjawab dengan kata-kata mungkin, dan ini sering banget aku dengar dari mahasiswa, terutama mahasiswa S1 sih. Saat dosennya menanyakan sesuatu, misalnya dosennya nanya, kenapa ya hasil penelitian kamu ini nggak sesuai dengan referensi? Terus mahasiswa bilang, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Nah, itu tuh nggak ilmiah sama sekali, dan dosen tuh kadang-kadang ada, ya udahlah, emang mahasiswa S1 biasanya gini jawabnya. Tapi ada juga dosen yang kayak, kenapa tuh mungkin? Kok mungkin? Kamu nggak percaya diri? Kenapa mungkin? Apalagi kalau misalnya kamu mahasiswa S2 atau S3, dosen itu tambah seneng buat nanyain, kamu udah mahasiswa S2, udah mahasiswa S3, kok masih mungkin sih jawabnya? Kamu nggak yakin sama penelitian kamu? Kalau udah kayak gitu, bukan masalah ke nilai aja, tapi masalah ke mental kita. Buat jawab pertanyaan selanjutnya, kita itu udah kena mental duluan gitu. Nah, jadi untuk mencegahnya, ganti kata-kata mungkin ini dengan kata-kata yang lain. Apa aja sih? Nah, bisa diganti dengan berdasarkan referensi lain yang saya peroleh. Jadi, kalau untuk mencegah hal ini terjadi ya, sejak awal kamu bisa memasukkan lebih dari satu referensi. Dan kalau misalnya pun referensi utama kamu menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan hasil penelitian kamu harus mencantumkan referensi tambahan lain yang mendukung hasil penelitian kamu. Mungkin jurnalnya nggak sekuat dan nggak sebagus jurnal utama yang nggak sesuai dengan hasil penelitian kamu, tapi kalau misalnya ada jurnal pendukung, at least kamu bisa bilang, berdasarkan referensi lain yang saya peroleh, yaitu hasil penelitian A, hasilnya mendukung kok, seperti ini, kayak gitu. Jadi nggak pakai kata mungkin. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak punya referensi nih, misalnya penelitian kamu masih baru dan nggak ada referensi lain yang mendukung, kamu udah nyari di mana-mana, referensinya itu bertolak belakang semua sama data yang kamu peroleh. Nah, saat sidang, kamu bisa bilang seperti ini, kamu bandingkan antara data kamu dari penelitian A yang ditanya oleh dosen ini dengan data dari dengan data lain yang kamu teliti. Kalau kamu melakukan penelitian kan kamu nggak mungkin cuma menganalisa satu data aja. Sebagai contoh, misalnya nih kamu mahasiswa saintek, terus udah itu kamu meneliti tentang rendemen, terus udah itu kamu juga meneliti tentang kadar air. Ketika ditanya, kok hasil penelitian kamu dari data rendemen ini nggak sesuai dengan referensi yang kamu cantumkan? Nah, kamu bisa bilang, di referensi memang nggak sesuai, tapi ketika dibandingkan dengan yang di data lain, yaitu di data kadar air, hasilnya itu mendukung. Nah, diduga dengan data kadar air yang sekian itu mempengaruhi ke rendemen, jadinya seperti ini. Nah, jadi ketika kalau misalnya kamu nggak punya referensi yang mendukung, nggak usah panik dulu. Kamu kan punya data lainnya yang bisa kamu gunakan untuk mendukung penelitian kamu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk kesalahan kedua, yaitu jawabannya adalah menurut saya. Sering nggak sih denger ini? Dan ini ternyata aku temukan case-nya di sidang mahasiswa S2, bukan mahasiswa S1 loh ya. Di mahasiswa S2, dia bilang itu, ketika dosennya tanya, gimana kamu bisa menyimpulkan kalau hasilnya seperti ini? Dia udah nggak pakai kata-kata mungkin. Nah, akhirnya karena dia udah menggunakan kata-kata diduga dan bla bla bla, dosennya menanyakan, gimana kamu kok bisa menyimpulkan dari data-data ini menjadi seperti ini? Kamu dapat dari mana informasinya? Terus dia jawab, ya itu menurut saya. Dan itu nggak boleh ya, kamu nggak boleh bilang menurut saya, tapi kamu harus bilang menurut referensi begini-begini dan begini-begini, sehingga saya bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi nggak bisa kamu
Ya, menurut saya seperti ini, karena kan kalau untuk sidang itu ilmiah, beda sama kalau misalnya kamu jawab pertanyaan yang bersifat opini, bukan yang data dari ilmiah, terutama bagi teman-teman yang saintek di mana semuanya harus dari ada referensi sebelum-sebelumnya, dan kalau misalnya referensi satu itu dianggapnya plagiasi, referensi itu harus lebih dari satu, dan lain-lain yang benar-benar harus ilmiah banget. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, kira-kira apa dong solusinya? Kan nggak mungkin kita menjawab menurut saya. Nah, ini bisa teman-teman ganti dengan bilang menurut referensi yang saya peroleh. Nah, teman-teman bisa cantumkan tuh referensinya apa aja. Kalau misalnya emang udah hafal, nggak apa-apa, tinggal bilang aja, ini menurut referensi utama yang saya gunakan, hasilnya seperti ini. Atau kalau nggak, bisa teman-teman punya lebih dari satu referensi, menurut referensi yang A hasilnya seperti ini, yang B seperti ini, sehingga saya bisa menyimpulkan dari data yang saya peroleh itu sesuai dengan referensi yang A dan juga referensi yang B, sehingga kesimpulannya seperti ini. Kalau kayak gitu dosen udah nggak nanya lagi, kan udah ditunjukkan referensinya. Kemudian bisa juga disampaikan dengan penelitian terdahulu, misalnya sebagai contoh nih ya, untuk referensi dari jurnal nggak ada, terutama ini kesulitan bagi teman-teman yang melakukan penelitian menggunakan bahan baku dari Indonesia yang varietasnya nggak ditemukan di negara lain. Nah, biasanya kalau kita mengacu ke jurnal, dosen-dosen minta jurnalnya jurnal internasional. Tapi kalau misalnya jurnal internasional yang biasanya nggak ditulis oleh orang Indonesia, bahan bakunya pasti beda, varietasnya beda, dan kita nggak mungkin memperoleh data yang sama persis untuk mendukung hasil penelitian kita. Kalau misalnya kita menggunakan data tersebut, dosen biasanya tetap nggak terima, kan itu beda varietasnya. Nah, kita bisa menggunakan data dari penelitian terdahulu, misalnya dari punyanya kakak tingkat nih. Nah, terus udah itu kalau misalnya kakak tingkatnya kebetulan punya varietas yang sama, atau kalau nggak metode penelitian yang sama, itu bisa dijadikan pembanding. Nah, tapi kalau misalnya juga nggak ada penelitian terdahulu, nah ini aku ketemu case-nya di temanku yang sedang sidang S2. Jadi, penelitiannya itu merupakan suatu proyek dosen untuk diajukan ke paten. Jadi kalau misalnya paten kan udah pasti nggak ada penelitian sebelumnya, karena dia kan mengajukan paten ya. Ada penelitian sebelumnya tapi bahan bakunya beda, ada juga yang metodenya beda. Jadi, dia sulit banget untuk mencari referensi. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa menjawab dengan cara membandingkan data yang teman-teman miliki dengan data yang lain. Misalnya data yang sudah diteliti, teman-teman punya data A, data B, sama data C. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya antara data A hasilnya seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Terus teman-teman bisa buat korelasi. Akan lebih baik kalau misalnya hasil korelasi tersebut divisualisasikan. Jadi ada gambarnya gitu. Misalnya dibuat kayak tren, atau kalau enggak grafik korelasi. Tapi kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa jelasin. Di data seperti ini, hasilnya A, misalnya di data yang ini hasilnya B. Kalau kita lihat korelasinya, itu ada korelasi positif, atau kalau enggak ada korelasi negatif, sehingga kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi kita nggak tiba-tiba bilang, saya simpulkan seperti ini, ya menurut saya aja gitu, tapi tetap didukung oleh data. Nah, saya harap itu bisa membantu ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, yaitu kesalahan menjawabnya adalah kita berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang siklus atau alur yang itu susah banget untuk divisualisasikan, tapi menjelaskannya cuma dengan kata-kata. Dan ini tuh sering banget terjadi, terutama teman-teman yang dari jurusan saya. Kita itu kadang kalau misalnya melakukan penelitian, kan kita melakukan penelitian ada alurnya yang panjang, kadang-kadang prosesnya itu menggunakan alat-alat yang lumayan advance, dan metodenya itu nggak seperti metode yang pada umumnya. Terus udah itu belum lagi sama preparasi awal, kemudian penelitian utama, terus penelitian lanjutan, yang kalau misalnya kita berusaha ngejelasin ini kayak gimana tuh, kita memikirkannya aja tuh kayak sulit banget. Nah, biasanya mahasiswa ini ketika sidang ya langsung aja dia ngasih tahu, ini begini langsung dibaca aja apa yang dia tulis. Dan kadang-kadang dia nulisnya juga bukan di proposal ataupun di laporannya, tapi dia nulis di catatannya sendiri. Sering banget kan kayak gitu ya. Nah, kita berusaha memahamkan apa yang kita pahami ke orang lain yang baru mendengar tentang alur itu pertama kali, ya ke dosen-dosen tersebut atau ke dosen penguji. Mungkin kita ngerasa kayak saya kan udah ngasih laporannya H-1 hari, tapi coba kita berpikir sebagai orang awam gitu yang baru mendengar 1 atau 2 kali, kira-kira bakal ngerti nggak sih? Nah, solusinya seperti apa? Jangan cuma menjelaskan lewat kata-kata, tapi jelaskan secara visual. Gimana caranya? Kalau teman-teman presentasi menggunakan PPT, selalu siapkan
slide cadangan atau slide tambahan. Jadi ini adalah suatu slide setelah slide terima kasih. Aku selalu membuat ini sejak S1. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian dan kita sudah input semuanya, data-datanya sampai kesimpulan, kemudian terakhir kan ada slide terima kasih. Nah, di bawah slide terima kasih itu kita buat kayak slide lampiran. Sama aja sih kayak kita ketika buat laporan skripsi, laporan tesis ataupun laporan disertasi, kita kan punya lampiran tuh data-data lengkapnya. Nah, kita bisa masukkan data-data yang sekiranya tuh perlu divisualisasikan atau angkanya terlalu banyak atau kita tuh susah banget ngapalinnya atau ada alur atau siklus yang kayak agak menjelimet nih, bisa dimasukin di slide tambahan ini. Jadi kalau misalnya dosennya nanya, ini alurnya kayak gimana, siklusnya kayak gimana, kamu nggak usah bingung. Jadi begini, dan kamu kayak berusaha memvisualisasikan sesuatu dengan kata-kata di mana belum tentu nih si pendengar ini punya pemahaman yang sama seperti kamu. Jadi lebih baik kamu taruh di slide, terus udah itu gambarnya ada, kamu nggak perlu secapek dan se-effort itu untuk bisa ngejelasin suatu alur. Misalnya ada siklus nih, misalnya kayak siklus reproduksi gitu, misalnya kan kamu ngejelasin susah ya. Nah, dikasih aja gambarnya, terus udah itu kamu tinggal ngejelasin poin-poin yang harus dijelasin aja. Jadi nggak usah semuanya kamu berusaha visualisasikan. Nah, kemudian seandainya itu kan kalau untuk pertanyaan yang sudah kamu bisa prediksi, misalnya dosennya kira-kira nanya soal siklus A, siklus B, alur A, alur B. Oke nih, kamu udah cantumkan di slide tambahan atau slide cadangan tadi. Nah, kalau ternyata dosennya tidak bertanya yang itu, tapi menanyakan pertanyaan lain yang kamu nggak punya cadangannya, nggak punya slide cadangannya, tapi kamu bisa sih ngejelasin. Nah, kalau misalnya kamu berada di ruangan yang ada papan tulis, biasanya sih kalau kita sidang sih di ruangan yang ada papan tulis ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kamu bisa minta izin kepada dosennya, saya mau menjelaskan di papan tulis. Jadi kamu gambarkan aja. Ini terjadi ketika aku sedang sidang tesis. Jadi aku sudah mempersiapkan slide cadangan, tapi ternyata dosennya menanyakan pertanyaan lain yang itu emang bukan siklus sih, tapi itu penjelasan dari hasil penelitianku di suatu paragraf. Tapi dosennya masih kurang paham. Coba kamu jelasin deh kayak gimana. Aku berusaha ngejelasin dan kayak dosennya tuh apa nih? Ya akhirnya aku minta izin. Boleh saya gambarkan aja siklusnya, terus dosennya bilang oh ya oke, boleh. Ada di situ aku gambarkan, tapi sebisa mungkin kamu gambar jangan terlalu lama gitu, gambarkan cepet, habis itu minta izin lagi jelasin, ini saya jelaskan ya, terus udah itu aku jelaskan, jadi ini seperti ini siklusnya, habis itu dijelaskan. Dan ternyata itu sangat membantu dalam menjawab pertanyaan ketika sidang. Jadi akhirnya dosen paham, oh gitu, ya ampun aku bingung loh baca paragrafmu, tapi kalau dijelasin kayak gini jadinya paham. Nah akhirnya kan kamu nggak usah effort dan capek-capek berkeringat dingin gitu buat ngejelasin pertanyaan yang sebenarnya bisa dijelaskan lewat gambar. Nah kemudian seandainya nggak ada papan tulis nih, kayak gimana? Nah ini sebenarnya bisa kamu siapkan dari sebelumnya. Kamu mungkin bisa menyiapkan kertas HVS atau kertas A4 sama pulpen atau spidol, nggak apa-apa. Just in case kamu berada di ruangan yang nggak ada papan tulisnya. Nanti kalau misalnya kamu merasa perlu nih buat ngejelasin dan kamu nggak ada persiapan di slide cadangan, kamu bisa langsung gambarin di situ dan kamu tunjukin. Ya emang nggak seenak kalau di papan tulis ya, bisa langsung dibaca oleh beberapa orang dosen. Tapi kalau misalnya di kertas HVS, at least kamu bisa udah menggambar, terus itu kamu mendekat ke dosennya untuk kamu jelasin ini seperti apa yang kamu maksud dari gambar-gambar dan alur ataupun siklus yang sudah kamu buat. Oke, segitu aja 3 kesalahan yang umum dilakukan oleh mahasiswa yang sedang sidang. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau misalnya kamu punya request pengen membahas apa lagi di video-video selanjutnya, kamu juga bisa request di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.